Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam Ahad ini kajian rutin kita bisa kita hadiri dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga dengan hadirnya kita di majelis ini merupakan pertanda para rawuh bahwa Gusti Allah menghendaki kebaikan untuk kita semuanya. Karena Nabi SAW beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan," barang siapa seorang hamba yang Allah Ta'ala inginkan kepadanya kebaikan dunia akhirat, di antara ciri-cirinya adalah yufaqihu fiddin, Allah bimbing hamba tersebut untuk memahami ilmu agama, duduk menyimak daripada pembahasan ilmu agama. Semoga hadirnya kita ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau menasehati kepada kita untuk mendalami ilmu, yang mana dengan ilmu itulah kita dapat beribadah dengan baik. Dengan ilmu kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang mendekatkan kita kepada Allah dan mana yang justru menjauhkan kita kepada Allah. Ya, kemudian beliau menutup para rawuh dengan nasihat beliau yang sangat istimewa. Ya, qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa 'alal jumlah, kesimpulannya, faman arada an yuslima wa yaghnam, barang siapa seseorang yang pengen selamat dan pengen beruntung dalam hidupnya, fa alaihi, maka hendaknya dirinya an la yadkhula fi syai'in wa la yuqimu ala fi'li syai'in qad dakhala fihi hatta ya'lama hukmallah fi dzalika syai'. Beliau menasihati yang sangat penting hadirin untuk kita pedomani. Barang siapa yang pengen selamat, barang siapa yang pengen beruntung hidupnya, maka jangan masuk dalam sebuah perkara, maka janganlah mengamalkan sebuah amalan, janganlah mengucap sebuah ucapan, melainkan dia telah memahami apa kiranya hukum Allah di dalam amalan tersebut. Nah, jadi kata beliau, yang penting itu ketika kita ingin mengamalkan sesuatu apapun itu, kita harus tahu hukumnya terlebih dahulu. Oh, ini hukumnya apa kira-kira? Apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah, diperbolehkan kali Gusti Allah, atau jangan-jangan haram atau makruh, ya. Karena setiap amalan kaula panjenengan tidak terlepas daripada hukum-hukum itu tadi. Pasti ini tidak wajib, ya sunnah, ya haram, ya mubah, bisa makruh. Maka kata beliau, jangan melangkah, jangan masuk ke dalam satu hal kecuali harus kita pelajari terlebih dahulu. Nah, ini kira-kira kebaikan apa keburukan. Bahkan beliau mengatakan, wal asbah anna hadzal amr wajib ala kulli muslim. Dan
boleh dikatakan menimbang segala hal sebelum kita amalkan, sebelum kita masuk, sebelum kita berkecimpung, itu sebuah keharusan bagi setiap seorang muslim. Niki hadirin, luar biasa. Jadi ketika kita ingin mengamalkan sebuah amalan, kita harus tahu dulu hukumnya apa. Sebagaimana ketika orang mau makan, mau minum, kan harus tahu dulu, oh ini halal apa haram. Ya, kalau sekarang kita dibantu oleh apa? Oleh logo tadi, logo halal. Oh ini ada logo halal, sudah dicek, dipastikan kehalalannya. Lah niku baru dimakan. Oh udah ada logo halalnya, ini meragukan, syubhat, lebih baik kita tinggalkan karena beresiko beresiko tidak halal. Oh ini jelas-jelas haram misalnya nggih, ya maka kita tinggalkan. Apapun itu para rawuh, kata beliau, kalau kita pengen selamat, kita pengen beruntung dalam hidup ini, menimbang segala hal sebelum kita masuk ke dalamnya. Mau ikut sebuah kelompok, kita lihat dulu bagaimana kelompok ini. Kira-kira kalau saya ikut tuh saya tambah taat apa tambah maksiat? Kira-kira kalau saya masuk ini, saya semakin cinta kepada saudara-saudara saya, para kaum muslimin, atau malah saya diajak memusuhi kelompok ini, kelompok itu? Kira-kira kalau saya masuk ke kelompok ini, kira-kira Gusti Allah, Kanjeng Nabi SAW tambah cinta kepada saya, menjadi ridho kepada saya, atau justru dengan ikutnya saya perkumpulan tersebut menjauhkan saya daripada rahmat Allah, menjauhkan saya daripada pandangan Nabi SAW. Nah, zaman sekarang niki casing nih, sampul niku segala macam. Terkadang bahkan para rawuh mengatasnamakan wali, komunitas mengatasnamakan wali, padahal isinya antara barat dengan timur, sangat jauh sekali. Bagaimana manhaj para aulia dengan rahmat, dengan ilmu, dengan belas kasih, dengan menyatukan antara kaum muslimin. Justru ketika ada perselisihan, mereka satukan. Para wali songo misalnya, luar biasa. Nah, di zaman sekarang berapa banyak mengatasnamakan kelompok para wali, tapi jauh sekali. Para wali di barat ini ke timur, tapi mengatasnamakan apa? Wali. Nah, niki banyak sekali sekarang ada di Indonesia nih. Nah, sehingga kita diingatkan oleh beliau, diamati dulu. Oh ini majelis khair, oh ini perkumpulan ngaji misalnya nggih, ngaji kitab Risalatul Mu'awanah. Insyaallah kalau saya hadir, harapan menjadi pribadi yang lebih baik, saya tambah ilmu, niat ngaji, niat iktikaf, bismillah dijalani, pulang dapat ilmu, dapat pahala yang banyak dari Allah, dapat fadilah silaturahim nggih, saling bertatap muka kita di sini. Tapi sekiranya aduh perkumpulan ini namanya majelis misalnya nggih, namanya maulidan, tapi isinya justru napa? Mengeruhkan hati kita. Kok tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jangan dihadiri, kata napa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Baik dalam perbuatan hadirin, termasuk juga dalam berucap. Ya, dalam berucap, beliau niki Habib Abdullah juga punya karangan namanya niku Kitab Hikam, yaitu kumpulan kalam-kalam hikmah beliau. Niku diantaranya para rawuh, beliau mengatakan, Dabir thumma fa'al, fakir thumma qul. Dabir, renungkan dulu, diangan-angan dulu ketika kita niku ingin memperbuat sesuatu. Nah, kalau sudah kita pikirkan matang, ternyata itu sebuah kebaikan, sumaf'al, baru lakukan. Jangan kita geradakan nggih, pokoknya dilakukan, dilaksanakan, dijalankan tanpa mengetahui bagaimana baik buruknya, menimbang baik buruknya, sehingga
beresiko kejelekan. Benar beliau mengatakan, fakir sumakul. Ketika kita ingin mengatakan perkataan, ketika kita ingin berucap, maka harus para rawuh kita filter terlebih dahulu. Kira-kira perkataan ini bermanfaat apa tidak? Baik manfaat duniawi maupun ukhrawi. Ada kalam yang menarik, yaitu kalam daripada Al-Imam Hasan Al-Basri. Indah sekali. Beliau mengatakan seperti ini. Lisanul akil min wara'i qalbi. Lisan daripada seorang yang berakal itu posisinya para rawuh di belakangnya hati. Jadi hati ada di depan, di belakangnya hati baru lisan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu ketika lisan ini akan mengucapkan sebuah perkataan, hati ini akan memfilter terlebih dahulu. Kira-kira kalau saya berbicara ini bermanfaat atau enggak ya? Kira-kira kalau saya pakai kata-kata ini menyakiti saudara saya apa enggak ya? Kira-kira kalau saya berbicara ini resikonya apa ya? Dunia maupun akhirat. Nah ini berarti orang yang berakal nih, berakal baik, kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi hatinya niku apa? Hatinya itu ada di depan lisan. Jadi ketika mau berucap difilter, nggih, disaring terlebih dahulu oleh hati. Fa idza aradal kalam tafakkar, ketika ia hendak berbicara, maka akan memikirkan dulu. Jika ternyata baik dia akan mengatakan, jika ternyata jelek dia tidak jadi mengatakan. Nah, tapi hadirin, wa qalbul jahil min wara'i lisanih. Tapi kebalikannya, orang yang kurang di dalam akal pikirannya, hatinya terletak di belakang lisan. Jadi yang paling depan itu apa? Lisannya. Wis pokoknya ngomong del. Ngomong wis pokoknya apa yang ada di pikirannya dia keluarkan. Fa in hamma bil kalam takallam. Ketika dia pengen ngomong, yes, dia ngomongno semua. Apa resikonya dunia akhirat? Sembuh. Pokok diucap. Ujung-ujung klarifikasi, ujung-ujung minta maaf dan lain seterusnya. Ini tidak sepatutnya demikian. Nggih, kata beliau, orang yang berakal adalah orang yang menempatkan hati itu ada di depan, menjadi imam daripada lisannya, sehingga berpikir terlebih dahulu sebelum berucap. Kemudian Habib Abdullah beliau melanjutkan, summa innal mu'minin yanqasimu ila umumin wa khusus. Kemudian kaum mukminin ini terbagi menjadi ada kelompok yang umum, yang awam, ya ini model-model kawula panjenengan nggih, wa khusus, dan kelompok mukmin yang khusus, para wali. Adapun kelompok yang umum, ada kalanya mereka tadi itu tergelincir sehingga meninggalkan yang wajib atau tergelincir mengerjakan yang haram. Dan yang paling baik di antara mereka adalah yang segera bertobat dan istighfar. Kullu bani Adam khata', dawuh Kanjeng Nabi nggih. Setiap manusia itu adalah pendosa. Tapi dilanjut oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'in at-tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik para pendosa adalah mereka yang kembali meminta maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ini yang kelompok umum ini, kata beliau, terkadang enggak fokus kepada yang sunnah-sunnah, banyak meninggalkan sunnah. Nah, niki mumpung dekat bulan Maulid Nabi nggih, mari kita napa? Kita tingkatkan lagi semangat kita untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah para rawuh. Amalan-amalan sunnahnya Nabi itu banyak sekali. Amalan sunnah niku, hadirin hadirat, adalah jarak antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi SAW niku pernah menyatakan, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo, atau kama qala.
yang paling dekat kelak selamanya bersamaku di dalam surga Allah, yang paling bagus akhlaknya, yang banyak mengamalkan akhlak sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sederhana mawon niki, menggunakan siwak. Menggunakan siwak niki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi niku hadirin sholat pakai siwak, wudu pakai siwak, mau tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak. Bahkan saking pentingnya bersiwak niki, ini fadilahnya luar biasa. Telah diuji oleh ahlinya niku, bakteri-bakteri niku hadirin pakai mikroskop niku dikumpulkan, kemudian dilempar ditaruh letakkan daripada kayu siwak, langsung mati semuanya. Bisa itu jenengan dicek di YouTube lain sebagainya. Itu luar biasa. Zaman Nabi nggih belum ada belum ada alat-alat canggih. Tapi Kanjeng Nabi pun menyatakan, sampai beliau menyatakan laula an asyqa ala ummati, kalau bukan gara-gara saya khawatir memberatkan umat saya, la amartuhum bisiwakin inda kulli shalah, maka akan saya perintahkan umat saya untuk harus bersiwak ketika hendak melaksanakan sholat. Niki saking saking besarnya fadilah bersiwak, saking Nabi nggak mau merintahkan. Kenapa? Khawatir kalau Nabi merintahkan nanti jadi wajib. Wah, wajib pakai siwak nanti. Akhirnya Kanjeng Nabi mboten, beliau tidak memerintah, tapi menyatakan fadilah menggunakan siwak niki para rawuh banyak jika kita bahas. Di antaranya di dalam sholat, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaah bi ghairi siwak. Ketika ada dua orang misalnya nggih sholat sama-sama 2 rakaat sholat subuh misalnya nggih, sholat subuh jejeran sebelahan, yang satu pakai siwak nggih, menggunakannya niku seperti angka 8 3 kali, kemudian lidah 3 kali. Niku cara yang sunnahnya. Misalnya yang satu pakai siwak, yang satu nggak pakai siwak. Ini setelah salam para rawuh, rakaatnya sama, waktunya sama. Yang menggunakan siwak lebih unggul 70 derajat di sisi Allah dibandingkan yang tidak menggunakan siwak. 70 derajat loh, hanya menggunakan siwak nih. Fadilahnya juga yang dahsyat, yaitu mencerdaskan otak, menguatkan gigi. Mardhatun lirrabb, dawuh Kanjeng Nabi, menyebabkan Gusti Allah ridho kepada kita. Bahkan menggunakan siwak niki sunnah Nabi niki yang banyak ditinggalkan, mari kita hidupkan lagi nggih. Niki yang paling dahsyat adalah mempermudah lisan kawula panjenengan kelak ketika sakaratul maut untuk melafadzkan la ilaha illallah. Di antaranya niku napa? Dengan menggunakan siwak. Juga siwak fadilahnya yaitu untuk mempermudah keadaan keluarnya ruh kita ketika kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali, tapi berapa banyak di antara kita yang menggunakan siwak niki nggih? Niki sunnah Kanjeng Nabi. Kita mulai para rawuh nggih dari hal-hal yang kecil saja, pakai siwak misalnya, berangkat Jumatan pakai pakaian putih, izin nggih kali Kanjeng Nabi. Lah nek kawula panjenengan saged menyiapkan baju kerja ada sendiri, baju kondangan ada sendiri, mungkin baju futsal nggih ada sendiri, baju mancing mungkin nggih ada sendiri. Baju Jumatan kita cuman menyiapkan warna putih buat Jumatan, tidak mampu, la haula wala quwata illa billah. Malu kita sama Nabi. Lu baju buat kondangan kita bisa menyiapkan, baju buat kerja ada, baju buat mancing misalnya nggih ada, baju buat futsal ada, baju untuk ke sholat Jumat kita upayakan nggih para rawuh menghidupkan sunnah Nabi menggunakan pakaian yang berwarna putih, baju takwanya putih, sarung berwarna mboten napa-napa. Ten kitab Hasyiah Al-Jamal niku yang disyaratkan untuk mendapatkan kesunahan adalah bajunya putih. Nah ini diwalik misalnya nggih, sarung putih, baju berwarna tidak dapat sunnah. Nah ini kita Hasyiah Al-Jamal, kitab Hasyiah Al-Jamal.
Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Nggih, minum makan dalam keadaan duduk. Makan, minum dengan tangan kanan. Tersenyum mengucapkan salam kepada saudaranya muslim. Ini sunnah-sunnah yang ringan. Tapi ini bukan soal kaki kanan maupun kiri para rawuh. Bukan sekedar kaki kanan atau kaki kiri. Namun setiap umat Muhammad mengamalkan sunnah tersebut, sekalipun itu hal yang kecil, maka setiap sunnah yang dilaksanakan akan memancarkan cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hatinya. Setiap sunnah yang diamalkan itu mempererat kaitannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak sunnah yang diamalkan, semakin dekat posisinya kelak bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau jika sunnah yang kecil-kecil seperti itu saja kita gagal para rawuh, kita tidak mampu mengamalkan, maka apa yang tersisa pada diri kita ini di dalam mutabaah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lah kalau sekedar masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, nggih, makan minum dengan duduk, kita gagal mengikuti kanjeng Nabi. Lah terus apa yang kita tiru dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang bisa kita bikin modal untuk mengharap syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Muhammad? Nah, maka dari itu nggih, kita berupaya masuknya bulan Rabiul Awal, semakin cinta kali kanjeng Nabi, semakin niat untuk banyak menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang umum, kata beliau, banyak berkecimpung dalam perkara yang mubah. Nah, tapi orang yang khusus, dawuh beliau, yaitu para aulia, mereka yang wajib 100% terlaksana, yang haram 100% mereka tinggalkan. Wa yahfadzuna wa yuhafizuna ala fi'lil mandubat. Perkara sunnah selalu mereka utamakan. Pernah kita bahas nih fadilah mengamalkan sunnah nih. Nah, ini orang-orang yang khusus, tinggal kita pilih yang mana nih, nggih. Nah, kita pengen menjadi orang yang khusus di mata Allah, ya kita harus memantaskan diri dengan mengamalkan amalan orang yang khusus. Kan ngoten nggih. Wa yaktasirun minal mubahat. Perkara yang mubah mereka tidak banyak ambil, kecuali semata-mata alama yakunu wasilatan ilal qiyam. Semata-mata mereka ambil yang mubah, misalnya nggih, makan, minum, ya, misalnya perkara-perkara yang mubah, berolahraga, mereka melakukan, ya, berkuda dan lain sebagainya. Mereka makan, mereka minum, tapi semuanya tetap mereka niatkan semata-mata untuk ketaatan kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menghindari daripada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Wabillahi taufik. Ya, jadi inti daripada kajian malam hari ini para rawuh, bagaimana kita itu sangat harus berhati-hati dalam melaksanakan hal apapun itu. Jangan kita melangkah, jangan kita nyemplung, jangan kita berkecimpung, melainkan kita sudah tahu secara persis apa kiranya hukum Allah di dalam hal tersebut. Jika kita kurang paham, kita tanya kepada para ulama, mana ini yang lebih baik, saya melakukan yang A apa yang B, sehingga kita mendapatkan bimbingan mereka. Karena al ulama warasatul anbiya, para ulama niku para rawuh adalah penerus daripada lisan Nabi Muhammad SAW. Tentunya bukan sembarang ulama, melainkan mereka ulama yang bersifat takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama yang benar-benar takut kepada Allah, ulama yang bisa membimbing kita untuk semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada sesama. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas pembahasan para rawuh betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan secara zahir maupun kebersihan secara batin. Insyaallah sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.